Hai semuanya, teman-teman sevibrasi, jumpa lagi ya dengan saya Ria. Sebelum masuk ke sesi tarot, saya mau menyapa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, juga untuk semua teman-teman sevibrasi yang tinggalnya di luar Indonesia. Apa kabar kalian semua? Saya mengucapkan terima kasih untuk segala support serta doa-doa baiknya. Harapan saya teman-teman semua dalam keadaan sehat dan terus menebar kebaikan ya dimanapun kalian berada. Tema kali ini, kabar baik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya. Ini sifatnya timeless, jadi tidak ada batasan waktu sama sekali. Kalau misalkan teman-teman buka video ini di bulan Agustus gitu ya, berarti 1 bulan dari bulan Agustus, yaitu bulan September ya. Mau kapanpun teman-teman buka, ini tidak ada batasan waktunya sama sekali. Oke. Energi yang saya tarik adalah energi general yang khusus ya, saya tarik untuk teman-teman yang membutuhkan readingan ini. Semoga readingan ini bisa memberi manfaat dan membantu teman-teman ya. Kali ini saya akan buat pilihan yang berbeda dari biasanya. Kalau biasa kan teman-teman itu pilihnya kartu dulu ya. Pilih kartu, kemudian ada kristalnya sebagai pilihan bantuan, ya kan? Nah, khusus untuk readingan ini saya akan berikan pilihan kristalnya dulu untuk teman-teman pilih, baru kemudian saya akan langsung menebar kartu. Kristal pertama, kristal kedua, kristal ketiga. Oke, ini jumlahnya 4, ini doang yang 3 ya. 1, 2, dan 3. Silahkan teman-teman pilih mau kristal yang mana. Kristal pertama, kristal kedua, kristal yang ketiga. Oke, kita mulai dari kristal yang pertama. Kabar baik apa yang akan kalian terima di 1 bulan berikutnya dari bulan yang sekarang teman-teman nonton ini ya. Jadi ini timeless, kapanpun teman-teman mau pilih bisa ya, tidak ada batasan waktunya. Kita mulai. Kabar baik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya? Baik apa yang akan teman-teman terima di bulan berikutnya? Balance spirituality and practicality. Full moon in Pisces. Oke. Ini energi overallnya. Di sini saya melihat ada keseimbangan spiritual ya sama prakteknya. Jadi teman-teman itu nggak hanya secara teori aja mengenai spiritual kalian mengerti gitu ya, tapi kalian juga mempraktekkan gitu.
Jadi apapun yang selama ini teman-teman terima, yang selama ini mungkin teman-teman baru memahami ya secara teorinya aja tanpa praktek, sekarang teman-teman mempraktekkan itu gitu ya. Jadi seimbang antara praktek dengan teorinya gitu ya. Di sini kemungkinan saya melihat ada beberapa yang memang tingkat spiritualnya itu di bulan berikutnya itu akan lebih tinggi gitu ya, lebih naik lagi, karena ada kesadaran dari beberapa peristiwa sebelumnya ya, di bulan-bulan sebelumnya itu terjadi ke diri kamu. Bahkan kamu pun mempertanyakan, kenapa kok ini terjadinya sama saya gitu ya. Di situ kalian, beberapa dari kalian, tidak semua, saya melihat ada yang memang struggling ya. Jadi benar-benar berkecamuk sekali mengenai masalah-masalah yang kalian hadapi. Jadi saya melihat teman-teman di sini mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang teman-teman cintai ya, mungkin dari keluarga, atau mungkin juga kehilangan harta benda, itu juga ada. Saya melihat beberapa, tidak semua, tapi ada beberapa yang seperti itu. Kehilangan pekerjaan, itu juga ada ya. Jadi teman-teman benar-benar mempertanyakan, Tuhan ini kok nggak adil gitu ya. Saya udah banyak buat baik, tapi kok kayak gini hasilnya gitu ya. Saya kecewa gitu. Jadi ada beberapa dari teman-teman itu yang kecewa sekali. Bahkan ada yang beberapa mungkin sudah mengalami itu dari dulu ya, dari lama sekali, tapi baru teman-teman sadari gitu. Oh ternyata perjalanan saya yang dulu itu baru dipahami sekarang pada saat teman-teman buka video ini ya. Jadi teman-teman itu tingkat pemahaman spiritualnya itu mungkin tidak secepat yang lain gitu ya, berbeda gitu. Tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa secara spiritualnya naik gitu ya, tidak seperti itu. Hanya tingkat pemahamannya ya, pemahaman dan waktunya, divine timingnya yang berbeda dari masing-masing orang gitu ya. Mungkin spiritualitinya berbeda pemahamannya dengan saya gitu ya. Mungkin saya lebih cepat gitu ya, atau mungkin saya lebih lambat dari teman-teman yang saat ini menonton video ini gitu. Mungkin teman-teman ada yang lebih dahulu daripada saya gitu ya, tapi mungkin juga saya justru lebih dahulu daripada teman-teman. Apapun kondisinya disesuaikan aja ya teman-teman. Sekarang kita lihat dari kartu tarotnya ya. Itu tadi overall energi kamu untuk kamu yang pilih kristal pertama ya, energi untuk 1 bulan berikutnya. Wait, kabar baik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya untuk teman-teman yang pilih kristal pertama? Ada di Emperor, ada Four of Wands,
terbaik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya. Ada Six of Swords, ada Nine of Pentacles. Terbaik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya? Untuk yang pilih kristal pertama, Hangman, no, too much. Saya butuh satu kartu lagi untuk yang pilih kristal pertama. Oke, mau keluar. Oke, ya, seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa dari teman-teman di sini yang memang mengalami gejolak ya, gejolak emosi, gejolak sempat tidak percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil ya. Itu ada yang seperti itu. Ada kekecewaan di sini, ada kesedihan ya. Tapi ini tidak akan berlangsung lama, teman-teman. Yang namanya kesedihan, kekecewaan itu, kalau kita berfokus di situ, proses kita untuk healing itu lama ya. Tapi kalau kita langsung berpindah ya, kita mengubah pola pikir kita ya, bahwa segala sesuatu itu tidak akan lama ya. Kebahagiaan tidak akan lama, kesedihan pun juga tidak akan berlangsung lama gitu. Jadi semuanya itu putarannya cepat ya. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini menonton videoku masih bergulat di dalam kesedihan, kekecewaan, yakinlah bahwa itu tidak akan berlangsung lama ya, teman-teman. Di sini ada Six of Swords, di mana kamu dari Five Pentacles ini, kamu mengambil satu tindakan untuk berubah haluan. Jadi dari kesedihan kamu beranjak mengubah haluan kamu ya. Di sini Six of Swords ini ada gambar pulaunya di ujung situ ya. Jadi dia mengayuh sampannya itu untuk pindah ke pulau yang baru ya. Jadi ini maksudnya adalah kamu tidak akan berada di posisi yang mungkin buat kamu kelam ya saat ini, tapi kamu akan beralih, berpindah, melihat ke sisi yang lebih baik lagi gitu. Jadi kesedihan tidak akan berlangsung lama buat kamu ya. Karena di sini saya melihat kamu akan memfokuskan diri kamu untuk lebih kepada pekerjaan ya. Kamu mencari uang gitu ya, terus mencari, bekerja untuk menghilangkan kesedihan kamu yang ada ya. Di sini juga saya melihat ada The Hangman ya. The Hangman ini posisi orang yang terbalik ya, dari The Emperor ke Hangman. Jadi Emperor ini orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai segalanya ya, sosok pimpinan ya, pimpinan yang tertinggi. Tapi di sini ada Hangman. Jadi istilahnya kalau di Emperor ini dari atas dia turun ke bawah gitu. Kalau saya lihat seperti itu ya. Jadi di sini Emperor itu dia turun belajar. Jadi dia tidak hanya diam di posisinya. Dia turun belajar. Belajar apa? Belajar berpraktek gitu. Jadi selama ini hanya memimpin, tapi tidak tahu bagaimana kamu menjalani itu. Nah, di sini ada Hangman, di mana kamu diminta untuk, hai, lihatlah dari posisi yang berbeda. Jangan hanya melihat dari yang posisi di atas. Gitu. Kamu harus lihat bahwa segala sesuatu itu tidak hanya ada di atas terus. Terkadang kamu harus berada di bawah untuk mempelajari sesuatu. Seperti itu. Ya,
The Hangman seperti itu ya. Dia posisinya terbalik, ya kan? Jadi dia harus melihat keseluruhan itu secara terbalik supaya dia bisa mendapat pemahaman yang lebih baru lagi. Gitu. Dan kalau di dalam posisi terbalik begini, apapun yang ada kamu bawa ya di dalam kehidupan kamu, materi-materi kamu, itu harus kamu keluarkan. Dia pasti akan terjatuh karena posisinya terbalik ya. Jadi itu memang ada yang harus kamu keluarkan. Keluarkan untuk apa? Keluarkan untuk sedekah, untuk kebaikan ya, untuk kamu bagi kepada orang-orang yang ada di bawah kamu ini. Gitu. Jadi di sini kamu benar-benar mempraktekkan melihat dunia secara kacamata yang berbeda, dari persepsi yang berbeda lagi, gitu. Ya. Jadi kamu bisa langsung beralih. Tidak hanya di kesedihan ini, tapi kamu bisa beralih ya ke tempat yang lebih bagus. Di sini ada Four of Wands ya. Di sini menandakan ada sesuatu yang bagus di depan sana. Ada orang-orang yang menyambut kamu di depan sana. Ya. Ada kegembiraan, ada pesta gitu. Kalau orang-orang bilang ini ada engagement ya, tapi kalau menurut saya tidak selalu engagement. Bisa jadi ada pesta, ada lebih kepada ini ya. Kamu lebih menikmati kehidupan kamu yang baru gitu. Ya. Jadi di sini kehidupan kamu itu di bulan berikutnya akan lebih balance. Ya, prakteknya iya, memahami dunia spiritual iya, ya. Jadi benar-benar balance kamunya. Oke, kita lihat dari Oracle. Tadi Oracle ini di awal pada saat saya pilih ya, ini energinya cukup kencang dibanding kartu yang lain. Jadi saya ambil kartu ini. Ini kartu abundance sebenarnya. Tapi abundance tidak melulu dengan uang ya, tidak melulu materi. Kita lihat ya akan keluarnya apa. Visualize abundance in all forms. Positivity, faith, and optimism. Yes. Seperti yang tadi saya bilang, teman-teman, kalian melupakan kesedihan itu dengan cara fokus kepada pekerjaan, kepada keuangan, peningkatan karir kalian ya, peningkatan finansial kalian. Jadi itu yang kalian fokuskan. Itu yang membuat kalian menjadi lebih semangat. Karena di sini ada positivity, faith, and optimism. Itu kenapa saya bilang ini juga sesuai? Karena ada peralihan ya, dari posisi kamu kecewa, sedih gitu kan, seperti yang tadi saya bilang, kamu beralih ke tempat yang lebih baik lagi. Di sini ada Four of Wands ya, kamu disambut gembira karena kamu punya pemahaman yang lebih baru mengenai kehidupan kamu, lebih positif pemikiran kamu, ya kan, lebih optimis lagi dalam menjalani kehidupan, karena kamu fokus kepada keuangan kamu, peningkatan karir kamu tidak mau fokus pada kesedihan. Di sini kamu beralih mencari apa yang bisa kamu fokuskan, jadi bukan hanya fokus pada kesedihan, ya. Kamu berjanji sama dirimu sendiri bahwa kamu akan bukan melupakan ya, lebih kepada menerima pelajaran dari semesta ya, dari Tuhan, bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kamu melihat itu, jadi kamu mengalami yang namanya pemahaman yang lebih tinggi lagi. Kehidupan itu tidak hanya
saat ini doang. Tapi ternyata masih ada kedepannya itu yang kita nggak tahu. Kalau kita memutuskan untuk menjadi lebih optimis, lebih positif gitu ya, punya keyakinan ya bahwa di depan sana kehidupan itu jauh lebih baik, maka kamu akan melangkah. Kamu akan memulai segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Berbeda kalau kamu saat ini berpikirnya buruk, negatif gitu ya. Kamu hanya akan tenggelam dalam kesedihan. Di depan sana, kamu tidak akan melihat yang namanya kebahagiaan, harapan gitu. Semuanya tertutup, semuanya gelap. Jadi di sini kamu disarankan untuk mengubah pemikiran kamu, di-balance ya. Jadi dibuat seimbang antara dunia spiritual kamu ya dengan materi kamu. Gimana caranya ya? Dengan bersedekah, dibanyakin sedekah, atau kamu melakukan banyak perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Apakah hanya sedekah doang? Ya enggak ya. Jadi banyak perbuatan baik itu. Apa yang bisa kamu lakukan ya kamu lakukan. Jangan menyakiti. Ya, menyakiti siapapun. Mau perkataan, mau perbuatan ya. Kalau bisa kamu hindari, oke? Saya rasa cukup untuk kamu yang pilih kristal pertama ya. Semoga membantu dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share juga kalau menurut kamu ini bermanfaat ya. Bermanfaat buat kamu dan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman, rekan kamu ya yang lainnya. Silakan di-share. Semoga bisa menolong banyak orang di luar sana ya. Kita masuk ke kristal kedua. Hai buat kamu yang pilih kristal kedua. Ini udah saya masukin sini ya. Yang pilih kristal 2, siap-siap. Ini caranya saya balik, gak seperti biasanya. Biasanya kartu dulu, baru kristalnya. Kalau kalian suka ya dengan cara yang seperti ini, komen ya. Atau kalian lebih suka pilih kartunya, baru dikasih bantuan kristal. Komen, apapun itu kamu komen ya, supaya saya juga tahu. Saya sedikit bikin yang agak berbeda. Semoga bisa hasilnya memuaskan ya. Saya kocok agak lama. Kita mulai. Kabar baik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya untuk yang pilih kristal 2? Ambil? Enggak. Oke. Kabar baik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya? Mana? Pas. Oke. Don't let pride get in your way. Jadi di sini saya melihat ya, yang pilih kristal kedua ini, ini energi dominannya ya. Don't let pride get in your way. Jadi di sini saya melihat ada beberapa dari teman-teman yang pilih kristal kedua ini, bahwa beberapa dari kalian ada yang membanggakan sesuatu, ada kebanggaan. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bangga dengan materi yang dimiliki, dengan kekayaan yang dimiliki.
ya. Mungkin ada yang terlahir dari keluarga yang langsung kaya, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menghargai kekayaan yang dimiliki, ya. Ada mungkin yang dia memiliki pekerjaan yang lebih bagus, ya, sehingga dia tidak mau membantu teman-temannya yang pekerjaannya mungkin di bawah dia, gitu ya, atau dia menjadi sombong dan angkuh. Ada yang seperti itu. Dan juga sebentar, saya melihat ada beberapa dari kalian yang tidak menghormati orang tua kalian, ya. Kalian jadi bersikap sombong, angkuh, kasar. Itu ada, ya teman-teman, ya. Mungkin karena kalian merasa kalian yang mencari uang, ya, sehingga kalian memperlakukan orang tua kalian dengan tidak baik. Itu ada, tidak semua, tapi ada, terbaca energinya di saya. Lalu saya nggak tahu, tapi tadi selintas saya melihat ada kelahiran bayi. Jadi mungkin ada yang sedang mendambakan kehadiran buah hati, ya, dan itu menjadi kebanggaan. Jadi kalian sepertinya mempunyai harapan yang sangat besar untuk si anak ini, gitu. Jadi kalian mau punya rencana untuk membentuk si anak ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tapi bukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terhadap anak ini. Seperti itu saya melihatnya, ya. Di sini saya menutup mata saya dan selintas gambaran-gambaran itu masuk ke saya, gitu. Oke. Saya akan lihat dari tarotnya. Kadang kalau kita memiliki kebanggaan tertentu, kita bisa meremehkan apa yang orang lain tidak miliki, gitu ya. Kita miliki tapi orang lain tidak miliki. Kadang kita bisa meremehkan orang-orang seperti itu. Kita lupa bahwa kita pun juga awalnya dari nggak punya apa-apa, dari nggak bisa apa-apa, ya. Kabar baik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya untuk teman-teman yang pilih kristal 2? We'll check that. Wow, benar kan? Ada Queen of Pentacles, seseorang yang memiliki kekayaan, sifatnya keibuan, ya, nurturing, gitu. Ambil yang mana dari 3 yang terbuka? Oke. Ini ambil. Oke. Baik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya untuk yang pilih kristal 2? I need 3 more cards. Jumping card. Oke. Ya. Dua kartu lagi.
The Lovers. The Lovers merupakan kartu pilihan, ya. Kenapa banyak yang jumping card ya? Terlalu bersemangat kayaknya yang pilih kristal 2. Ada The World. Oke. Oke, saya lihat ya, seperti yang tadi saya bilang, beberapa yang pilih kristal kedua ini terlahir dari keluarga yang mampu. Saya tidak bisa bilang kaya raya, tidak bisa bilang begitu, tapi dari keluarga yang mampu, keluarga yang berkecukupan, ya, cukup sejahtera, ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan, ya, itu sudah dikatakan mampu. Jadi mampu di sini tidak selalu menjadi orang yang kaya raya, ya, tidak seperti itu, tapi memiliki apa yang dibutuhkan, gitu, tidak kekurangan, gitu ya. Karena di sini ada kartu The World, kartu yang kamu miliki semuanya. Ada Queen of Pentacles juga, tidak kekurangan apapun secara materi. Tapi kembali lagi ingat teman-teman, di sini ada kartu energi overallnya, ya, energi dominannya. Jadi dia sudah memperingati bahwa kalau kita menjadi sombong dengan apa yang kita miliki, ya, hati-hati, kita bisa dapat warningnya. Warningnya apa? Kita bisa kehilangan semuanya dalam sekejap, ya, bisa seperti itu. Jadi di sini saya nggak mau nakutin teman-teman, tetapi kalau kita lihat dari overall kartu dengan energi dominannya seperti itu, berarti teman-teman mendapatkan warning, ya, dari semesta bahwa di bulan berikutnya, kalau teman-teman tidak berhati-hati dalam bertindak, ya, apapun tindakannya, mungkin mengambil suatu keputusan, ya, itu teman-teman harus hati-hati, terutama dalam finansial, ya, karena di sini ada Two of Pentacles, di mana kamu harus berusaha menyeimbangkan antara sisi kanan dan sisi kiri, ya, dan di belakangnya itu juga ada ombak dan kapal-kapal kecil yang lagi struggling juga di atas ombak itu supaya dia tidak tenggelam. Di sini artinya bisa jadi nanti secara finansial, secara kesehatan juga itu akan mempengaruhi kehidupan teman-teman di bulan berikutnya. So dari sekarang kartu tarot itu tidak selalu bilang hal-hal yang buruk, ya. Justru kartu tarot ini memberikan teman-teman warning di awal. Warning, peringatan, ya, peringatan di awal. Kalau misalkan teman-teman akan mengalami sesuatu yang mungkin sulit, ya, dia sudah kasih warning dulu, gitu. Jadi gimana solusinya, gitu ya. Di sini teman-teman itu bisa memilih, karena The Lovers ini kartu pilihan, ya. Teman-teman bisa memilih mau percaya atau tidak bahwa kalau teman-teman tetap bangga terhadap apa yang teman-teman miliki, suatu saat kebanggaan itu akan hilang, ya, akan hilang, karena hal-hal seperti itu tidak bisa kita miliki selamanya. Bahkan nafas kita pun tidak bisa kita miliki, tidak bisa kita pertahankan. Kalau kita bisa pertahankan, jumlah manusia di dunia ini jauh lebih banyak, ya kan? Sangat banyak, tidak ada yang meninggal. Tetapi Tuhan itu kan adil. Kita dilahirkan tidak membawa apa-apa, meninggal pun sama, kita tidak membawa apapun, ya. Jadi kalau saya bilang
Kebanggaan itu bukan sesuatu yang perlu dipertahankan, ya. Anak bukan sebuah kebanggaan. Anak merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Begitu juga dengan kekayaan kamu, materi-materi kamu, ya. Itu juga bukan sebuah kebanggaan. Kamu bisa dikasih itu, semua berkat-berkat itu, karena Tuhan tahu bahwa kamu, ya, mampu untuk mengolahnya lebih baik lagi. Tapi bukan berarti, kalau untuk anak ya, bukan berarti kamu membentuk anak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Misalkan ada teman-teman yang cita-citanya mau jadi dokter tapi tidak kesampaian, akhirnya anaknya dipaksa menjadi seorang dokter, sedangkan anak itu tidak suka dengan, tidak mampu lah istilahnya, tidak mampu untuk belajar di kedokteran. Kedokteran tidak mudah ya teman-teman, tidak semua orang mampu untuk kuliah kedokteran. Atau mungkin ada yang meneruskan usaha dari orang tuanya. Orang tuanya memaksa, ya. Orang tua kamu nih memaksa kamu untuk meneruskan bisnis orang tua. Tapi kamu nggak mau, kamu nggak sanggup, gitu. Lalu kamu paksa anak kamu, ya. Jadi hal buruk itu kamu turun temurun ya, jadinya turun temurun itu kamu turunkan lagi. Didikan seperti itu sudah tidak bisa ya teman-teman. Di sini saya lihat ada The Lovers ya, The Lovers juga bisa jadi di bulan berikutnya itu kamu akan bertemu dengan belahan jiwa kamu. Belahan jiwa itu bisa soulmate, bisa twin flame gitu ya. Tapi apapun itu, kamu menemukan sosok pasangan yang baru. Ya. Di sini saya melihat kamu dengan pasanganmu itu akan menjalani satu kehidupan yang dimulai dari nol. Jadi gini, saya melihat justru sosok pasanganmu ini akan mengubah diri kamu dari yang memiliki semuanya tersedia, semuanya kamu mampu, kamu bisa, tapi dengan kehadiran orang ini kamu dipaksa untuk kita mulai dari nol gitu ya, kita mulai lagi dari awal. Saya nggak mau kalau kalau dengan kamu gitu ya, kalau dia bicara, saya nggak mau kalau dengan kamu itu saya sudah memiliki semuanya, karena kekayaan itu bukan punya kamu tapi punya orang tuamu. Jadi pasanganmu tidak mau seperti itu. Dia mau memulai itu bersama kamu, benar-benar dari bawah, berjalan bersama, ya kan, membangun finansial itu bersama-sama, seperti itu. Jadi dia yang akan membuka mata kamu bahwa selama ini apa yang kamu pikirkan dan banggakan itu dihancurkan sama dia. Bukan dihancurkan dalam artian yang buruk ya, tapi justru dia membawa kebaikan buat kamu, memberikan pelajaran baru buat kamu, bahwa selama ini kamu terlalu membanggakan sesuatu gitu. Sedangkan jadi istilahnya kamu tuh bertolak belakang dengan pasangan kamu ini, soulmate kamu ini gitu ya, bertolak belakang pola pikirnya. Tapi dengan perbedaan yang ada ya, justru itu akan memperkuat kalian. Kalau saya lihat seperti itu, saya melihat sebuah hubungan di depan sana yang sangat kuat,
karena kalian membangun fondasinya bersama-sama. Ya, menjadi tukang bangunannya bersama-sama. Gitu. Jadi tidak instan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang pilih kristal 2 ini, kalian mendapatkan pelajaran yang sangat berarti, sangat spesial sekali kalau saya bilang. Bahkan bersama orang ini kamu bisa mendapatkan jauh lebih banyak, jauh lebih besar lagi, jauh lebih berharga lagi di depan sana ya. Kita lihat kartu abundance. Ini tadi kartunya mau keluar pada saat saya memilih dari beberapa kartu tarot yang saya punya ya. Ini energi nariknya cukup besar buat saya, jadi saya ambil. Kebanggaan yang terlalu dibanggakan biasanya tidak akan bertahan lama. Biasanya. Oke, kabar baik apa yang kalian terima di bulan berikutnya? Kartu saran Oracle. Moonlighting. Yes. Di sini ya, kamu bisa memulai seperti yang tadi saya bilang. Kamu bisa memulai sesuatu yang baru itu bersama orang yang baru. Jadi seperti yang tadi saya juga bilang, ada orang tua yang memaksakan kehendak ke anaknya untuk mengurus suatu bisnisnya dia. Ya, tapi si anak ini sebenarnya nggak mau, tapi dia terpaksa dan akhirnya dia menurunkan lagi pemaksaan itu terhadap anaknya. Ya, jadi di sini sebenarnya kamu bisa memutus satu siklus yang seperti itu. Stop gitu. Ya, stop, jangan dimulai ke anakmu. Jadi di sini kamu ibaratnya bisa memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau orang tuamu memaksakan hendak ke kamu bisa stop itu di situ. Ya, kamu bisa minta, kamu bisa kasih penjelasan dan pemahaman kepada orang tua kamu bahwa apa yang kamu inginkan bukanlah yang mereka mau gitu loh. Tidak sama dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Kamu punya jalanmu sendiri, ya kan? Punya kehidupanmu sendiri. Nah, di kartu ini kamu dibilang kamu bisa memulainya. Ya, memulai karir impian kamu. Pekerjaan impian kamu itu apa? Dan kebetulan kamu pun disupport sama pasangan yang memang maunya kamu itu memulai bersama dari awal gitu ya, bersama-sama dari awal gitu. Dan pasanganmu ini akan mensupport kamu. Ya, jadi benar-benar supportnya dari dia seperti ini ya. Five of Pentacles ini. Jadi dalam kondisi yang istilahnya nggak punya apa-apa, ya, tidak punya keuangan apapun, kamu dalam kondisi yang miskin ya istilahnya ini ya. Ini gambarnya kan kayak orang yang tidak punya uang ya, susah gitu kan. Dalam kondisi nol, saya bilang ini nol, tapi kamu punya teman seperjalanan, teman sepenanggungan gitu. Ya,
Dan di sini dikatakan bahwa kamu akan memulai pekerjaan di karir impian kamu. Ya, mau kalian berbisnis, mau kalian karir ya di pekerjaan, mau apapun itu, tapi ada supportnya. Ya, kita lihat lagi. Tadi di kristal yang pertama, kartu ini ada 2 yang keluar. Coba kalau kamu dapat lagi atau tidak ya. Dapat saran lagi kah? Untuk yang pilih di kristal kedua. Oke. Let's check this. Release resentments about money. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang, kamu memiliki segalanya. Ya, kamu membanggakan apa yang sudah kamu miliki. Ya. Di sini kalau kamu terlalu membanggakan itu, kamu akan dihancurkan. Supaya apa? Supaya kamu menyadari bahwa apapun yang kamu miliki itu tidak bisa kamu miliki secara sepenuhnya. Begitu. Kalau kamu mau memiliki sesuatu, kamu harus bisa memiliki nafasmu dulu. Sedangkan nafasmu aja tidak bisa kamu pertahankan. Ya kan? Apalagi hanya sebuah materi, sebuah kekayaan. Itu pun juga tidak bisa kamu bawa kan pada saat kamu meninggalkan dunia ini gitu. Jadi memang kamu harus diberi pelajaran bahwa apapun yang kamu banggakan tidak akan bisa bertahan lama. Intinya seperti itu ya. Jadi kamu benar-benar harus memanfaatkan apa yang kamu miliki saat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menyombongkan apa yang kamu miliki, karena suatu saat nanti roda itu berputar dan kamu akan ada di bawah, dan itu akan sangat menyakitkan tentunya ya, karena pada saat berada di atas semua orang menghormati kamu, semua orang mengagumi kamu gitu ya. Tiba-tiba kamu berada di bawah hanya karena kesombongan, seperti itu ya teman-teman. Jadi selalu ingat, selalu sadar bahwa roda kehidupan itu selalu berputar, dia tidak akan pernah diam gitu. Begitu juga roda kehidupannya kamu, itu selalu berputar. Apa yang kamu lakukan saat ini itu akan menentukan masa depan kamu seperti apa gitu. Dan buat kamu yang pilih kristal kedua ini, kamu mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa bagus ya. Kamu akan memahami bahwa dunia itu tidak hanya apa yang ada di genggaman kamu, apa yang kamu miliki saat ini, tidak hanya itu, tidak hanya sebatas itu. Kamu akan memahami bahwa hubungan kamu dengan sesama kamu ya, dengan makhluk hidup yang lain, dengan bumi ini, dengan dunia ini, itu jauh lebih berharga dibandingkan apa yang ada di genggaman kamu. Nih, kamu menggenggam 2 ini ya, kamu lihat ya gambarnya ada yang menggenggam ya, tapi kamu tidak fokus pada genggaman ini. Kamu hanya melihat sekeliling kamu. Lihat, dia menolehnya ke sekitar dia yang ini kan. Seperti itu. Ini artinya kamu akan mendapatkan pemahaman yang baru tentang dunia ini, tempat kamu tinggal. Bisa jadi beberapa dari kamu akan memahami bahwa tujuan hidup kamu itu untuk apa? Kamu dilahirkan ke dunia itu untuk apa? Ada yang membawa misi.
misi untuk membantu orang lain. Oke, mungkin akan mendapatkan shock terapinya dulu gitu ya. Baru sadar, oh ternyata ini tujuanku, oh ternyata aku akan diarahkan ke sini, seperti itu ya. Tapi jangan sampai kamu shock terapi dulu baru sadar gitu loh. Ingat, kartu tarot itu memberikan warning dulu di awal supaya kamu bisa mengantisipasi sebelum itu terjadi, benar-benar terjadi sama kamu ya. Oke, saya rasa cukup untuk kamu yang pilih kristal 2. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan kalau kamu rasa videoku memberikan banyak manfaat, silahkan dibagikan ya ke teman-teman kamu yang lainnya. Oke, kita lanjut ke yang pilih kristal ketiga. Ini saya taruh sini. Hai, kamu yang pilih kristal 3. Warnanya cakep-cakep nih. Ada rose quartz. Yang saya tahu rose quartz doang, yang lainnya nggak tahu. Ya, yang kristal ketiga. Oke, kita mulai. Kabar baik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya? Untuk yang pilih kristal 3. Be bold and make the first move. Yes, Cardinal Moon. Wow. Di sini saya melihat untuk yang pilih kristal 3, beberapa dari kamu ada yang ada yang punya keraguan cukup besar, beberapa ya, untuk mengambil sebuah keputusan, sebuah langkah baru, awal baru ya. Walaupun kamu sudah banyak mempertimbangkan, menghitung untung dan ruginya, mempertimbangkan baik dan buruknya, tapi tetap kamu ragu untuk mengambil satu langkah ya. Itu yang saya lihat, beberapa dari kamu seperti itu. Tapi ada beberapa juga dari kalian yang mengambil satu langkah itu tanpa mempertimbangkan apapun. Jadi hajar beleh aja gitu. Ada pilihan, ya udah ambil aja. Ambil dulu baru mikirnya nanti. Ya. Jadi ini kayaknya terbagi dua kubu. Kubu yang banyak mikir akhirnya nggak jadi melangkah, sama kubu yang nggak pakai mikir, main melangkah aja. Seperti itu. Yang pilih kristal 3 ya. Jadi lebih banyak kepada orang yang tidak berani melangkah sih, kalau saya lihat ya. Banyak yang tidak berani melangkah, mungkin ragu-ragu karena mungkin kondisi ya.
Sebenarnya kalau mau dibilang kondisi, yang menciptakan kondisi pertama kali itu adalah pikiran kamu loh. Kamu yang membentuk dunia di sekitar kamu itu seperti apa. Atau mungkin terlalu banyak pilihan sampai bingung akhirnya. Jadi kalau kamu berpikiran banyak halangan ya, atau kamu berpikiran kamu tidak mau, tidak mood gitu ya, maka halangan itu akan terbentuk. Ada aja halangannya. Dari banyak hal itu bisa terjadi. Ini saya shuffle-nya lama karena tadi saya nggak sempat untuk mengocok ya dari yang kristal 1, 2. Sekalian saya masukin energi kamu yang pilih kristal 3. Terbaik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya untuk yang pilih kristal 3. Kenapa jumping card? Banyak banget. Fokus ya teman-teman yang pilih kristal 3. Oke, King of Cups, dia loncat, jumping card. Sosok yang penuh pertimbangan, kalem, tapi dalam hatinya itu berkecamuk ya. Dia punya keraguan cukup besar walaupun dia seorang king. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia duduk di tahta yang di bawahnya itu air bergelombang ya. Jadi kedudukannya itu tidak stabil. Jumping card, page of swords, terus 5 of swords. Kabar baik apa yang akan kalian terima di bulan berikutnya untuk yang pilih kristal 3. Oke, fokus teman-teman. Tarik energinya, jangan di skip. The Star. Give me one more card. Atas bawah. Oke. Wah. It's okay. 3 of Swords tidak selalu buruk ya. Oke. Di sini ini overall energinya, energi dominannya untuk kamu yang pilih kristal 3. Di sini saya melihat ya, dari tebaran tarotnya, beberapa dari teman-teman ada yang seperti tadi saya bilang, terbagi 2 kubu. Ya, ada yang tidak berani melangkah, kebanyakan mikir tidak berani melangkah, tapi ada juga yang nggak pakai mikir langsung melangkah, gitu. Ya, karena di sini ada kartu The Chariot. The Chariot ini pengendali ya, dia pengendali 2. Kadang ada yang gambarnya kuda, ini kebetulan gambarnya apa nih? Sphinx ya.
yang Mesir itu loh. Saya nggak tahu apa namanya. Jadi di sini dia pengendali hitam atau putih. Tapi sekali dia sudah mengendalikan, itu akan langsung lari gitu. Nah, jadi ini seperti sebuah pilihan. Jadi pada saat kamu mengambil satu langkah pertama, itu kamu akan langsung lari gitu loh. Ya, di sini kemudian saya juga seperti yang tadi saya bilang, King of Cups posisinya dia itu tidak stabil ya. Jadi kayak ada keraguan juga di orang yang pilih kristal 3 ini ya. Mungkin keraguannya ini dia tidak berani mengambil satu langkah di depan itu karena pernah ada kekecewaan. Di sini ada Five of Swords dan ada Three of Swords ya. Ini kartu-kartu yang melambangkan kekecewaan, kekalahan. Ya, jadi belum mulai bisa jadi udah takut duluan. Beberapa dari kamu ada yang mengalami kekecewaan sehingga takut untuk melangkah. Ada juga beberapa dari kamu ya yang belum memulai tapi sudah melihat gambaran kekalahan. Seperti itu. Jadi di pikiran doang gitu ya, seperti ini. Page of Swords ya, dia melawan angin. Ngayuhin pedang tapi ke angin gitu. Sama aja melawan yang tidak kelihatan. Pikiran kamu kan tidak terlihat ya. Jadi pikiran kamu itulah yang mengecoh kamu sehingga kamu tidak berani mengambil satu langkah di depan. Oke, jadi ada yang pernah mengalami kekecewaan sehingga kamu takut melangkah, ada juga yang belum melangkah udah melihat gambaran kekalahan. Seperti itu. Padahal kalau kamu berani mengambil satu langkah ke depan, ya, di situ tuh ada satu harapan yang besar, yang bagus sekali. Ada keberhasilan di sana. Ini untuk kamu yang tidak berani melangkah ya. Tapi kalau untuk kamu kubu kedua yang melangkah dulu baru mikir, di sini kamu harus hati-hati. Kamu harus melihat kembali. Ya, jadi udah melangkah, it's okay melangkah, tapi kamu harus pelajari lagi. Jangan dilepas. Apa yang sudah kamu ambil itu harus dipelajari. Langkah itu harus dipelajari ya, jangan dibiarkan gitu aja, karena kalau enggak nanti terbalik hasilnya. Jadi seperti ini, The Chariot-nya ini keluar di tengah-tengah ya. Kalau kamu berani mengambil satu langkah dari yang kubu pertama itu ya, tidak berani mengambil langkah, akhirnya jadi mengambil satu langkah, kamu ada melihat kebaikan, ada harapan di depan ya. Kamu bisa mengarahkan ke sini. Tapi kalau kamu tidak melangkah ya, kamu hanya mengalami kekecewaan aja. Karena pikiran kamu sudah bermain bahwa kekalahan, gambaran kekalahan, seperti itu. Jadi yang ada, kamu hanya melihat gambaran yang buruk dan kamu hanya kecewa aja. Lalu, untuk kubu kedua, kalau kamu ya melangkah baru mikir ya, dan kamu benar-benar serius mikirin itu, dalam artian mempelajari ya apa yang kamu ambil, kamu akan melihat harapan yang baik di depan sana. Ada hasil yang baik, kamu tahu celahnya, kamu tahu peluangnya, istilahnya seperti itu. Kamu tahu next move-nya kamu itu akan seperti apa lagi ya. Justru kamu akan semakin berhati-hati. Oke lah, langkah pertama kamu nggak pakai mikir, langkah kedua kamu akan berpikir, ya kan? Langkah ketiga kamu akan lebih berpikir lagi, menganalisa lebih dalam lagi, dan lebih berhati-hati tentunya ya. Seperti itu. Lalu kalau kamu yang di kubu kedua ini udah melangkah nggak pakai mikir, mikirnya tuh terakhir, udah mikirnya terakhir, asal-asalan juga mikirnya, nggak bener-bener fokus mikirin itu gitu ya, jadi sembarangan aja.
Nah itu ujung-ujungnya kamu hanya akan dapat kekalahan. Oke, paham ya? Seperti itu yang saya lihat. Jadi chariot ini lebih kepada arah tujuan kamu itu mau kamu arahkan kemana, gitu ya. Kita lihat oracle-nya. Tadi ini pada saat saya pilih kartu apa yang mau saya pakai, kartu ini energinya cukup kuat untuk narik saya ambil dan memilih kartu ini, gitu. Ini kartu abundance ya, tapi saya bilang kalau abundance itu nggak melulu mengenai materi, nggak melulu mengenai keuangan ya. Abundance itu banyak, luas cakupannya. Keluarga yang bahagia itu abundance, ya kan? Teman-teman yang baik itu abundance. Kebutuhan kamu bisa terpenuhi semuanya, itu juga abundance. Kamu masih punya pekerjaan saat ini, itu juga abundance. Jadi abundance itu luas ya, teman-teman. Kamu punya kesehatan pun juga itu abundance juga, sama gitu. Oke, kita mulai. Ambil declutter. You will feel better. Oke, di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau kamu fokus ya menelaah langkah apa yang ada di depan sana ya, kamu itu bisa istilahnya tuh melihat lebih jelas gitu ya, lebih kelihatan langkah selanjutnya itu akan bagaimana gitu. Tapi harus kamu telaah, kamu pikirkan lagi next move-nya itu bagaimana gitu. Jangan cuman kebanyakan mikir doang tapi nggak mau mengambil satu langkah gitu. Karena kamu hanya akan diam di tempat kalau kamu nggak mau mengambil satu langkah apapun. Mengharap doang kan juga percuma ya kalau kita nggak ada actionnya sama sekali. Berharap boleh, tapi kan kita harus punya actionnya juga dong untuk menggapai harapan-harapannya kita, ya kan? Kasih satu kartu lagi. Yang atas. Okay. Deservingness. Ya. Jadi pada saat kamu melangkah, bawa itu semua ke dalam doa. Jadi Tuhan itu akan menuntun kamu melalui pelindung-pelindung kamu ya, melalui spirit guide kamu, melalui angel-angelnya kamu ya, guardian angel. Mereka akan melindungi kamu, menuntun kamu, membuat kamu lebih peka dengan suara hati kamu untuk menentukan langkah selanjutnya itu apa, akan kemana, mau bagaimana gitu. Setelah kamu mengikuti panduan-panduan dari semesta, dari
guardian angel kamu, dari spirit guide kamu gitu ya. Pintu yang ada tertutup tadi, di awal tertutup, itu akan terbuka gitu. Lebih peka lagi, dengerin intuisi kamu, kata hati kamu. Memang kita juga harus pakai logika ya untuk mengambil langkah. Jadi nggak hanya seperti yang tadi kubu 2, hanya mengikuti feelingnya atau mungkin nafsunya doang ya. Dia mengikuti hawa nafsunya, dia hajar aja dulu di depan, mikirnya nanti gitu. Nggak gitu juga gitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk lebih peka dengan sekitar kamu, dengan kebutuhan-kebutuhan kamu, dengan pikiran kamu ya. Kalau kamu lebih banyak mikirnya gagal, berarti ada yang perlu kamu koreksi di pikirannya kamu gitu. Ada satu ketakutan kecil, tapi itu cukup mengganggu kamu ya. Ketakutan itu memang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu menjadi sesuatu hal yang besar ya kalau kamu tidak segera healing gitu. Jadi kalau untuk mengatasi ketakutan itu sih saya sarankan kamu ke terapi saja. Tidak bisa kamu hanya untuk ke tarot atau mungkin ke healer gitu. Healer itu di sini dalam artian spiritual healer ya, atau mungkin guru-guru besar atau orang-orang yang dituakan gitu ya. Gak bisa hanya dari situ, karena ketakutan itu berasalnya dari dalam dirinya kamu sendiri. Di sini hatimu sendiri yang tahu ketakutan itu apa. Dia bentuknya kecil, tapi efeknya besar, membuat kamu menjadi ketakutan untuk mengambil satu langkah. Kamu punya keraguan ya. Ada yang beberapa mungkin di sini keraguan ini bukan berarti hanya dalam finansial, dalam pekerjaan atau dalam keputusan apapun, tapi ada juga beberapa yang dia mau maju ke seseorang, mau menyatakan perasaan ke seseorang, tapi dia takut, dia tahan. Jadi dia hanya menyimpan perasaan itu sendiri, untuk dirinya sendiri, tidak tersampaikan kepada orang yang dia sukai. Jadi dia hanya sakit sendiri di dalam, seperti itu. Ini saya melihat ada beberapa ya, tidak banyak, hanya beberapa yang seperti itu. Jadi dia hanya menanggung kekecewaan, penyesalan. Coba dari dulu aku menyatakan, ya, aku udah bisa sama dia dong, gitu. Tapi ternyata kan kamu gak menyatakan itu, akhirnya kamu hanya menyesali itu. Seperti itu, tapi ya sudah terjadi, mau diapakan ya kan. Penyesalan itu kan datangnya terakhir. Kalau di awal itu katanya pendaftaran ya kan. Oke, jadi kalau kamu sudah mengambil satu langkah, fokus di sana. Setelah kamu fokus, kamu bawa dalam doa. Benar gak nih Tuhan langkahku? Benar gak kalau aku tuh mengambil cara seperti ini? Kalau nggak benar, kasih aku petunjuk. Ya, apa petunjukmu Tuhan? Seperti itu. Tanyakan di dalam doa-doa kamu. Ya, Tuhan nanti akan kasih petunjuk-petunjuk melalui suara hati kamu, ya, melalui teman-teman kamu, orang tua kamu, saudara dekat kamu, pasangan kamu, ya. Jadi banyak petunjuknya nanti akan kamu dapatkan. Pintu yang tadinya terlihat tertutup, akhirnya jadi terbuka ya. Oke, untuk kamu yang pilih kristal ketiga ya, ini luar biasa. Luar biasa sekali. Kamu di sini diajarkan untuk bagaimana kamu berani ya. Selama ini mungkin kamu takut atau mungkin kamu terlalu berani. Jadi untuk kamu yang terlalu takut, kamu diajarkan untuk berani
Dan untuk kamu yang terlalu berani, kamu diajarkan untuk waspada, seperti itu ya. Jadi kabar baiknya kamu sudah dapat warning di sini. Kamu bisa menentukan kembali langkah-langkah kamu ke depannya seperti apa. Di bulan berikutnya kamu akan menentukan maunya bagaimana ya. Tarot tidak selalu berarti buruk ya. Tarot itu selalu memberikan kamu early warning ya, peringatan awal sebelum kamu mengalami kejadian yang buruk gitu. Jadi tidak selalu buruk ya kartu tarot itu, tidak selalu negatif, tidak selalu mistis juga. Ada beberapa temanku yang bilang kalau kartu tarot itu mistis, tapi buat saya kartu tarot bukan mistis gitu. Oke teman-teman yang pilih file 3, thank you ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Dan kalau kamu merasa video-videoku memberikan manfaat buat kamu, silahkan kamu share ke teman-teman kamu, ke kerabat kamu. Semoga mereka juga bisa dibantu ya, mendapatkan bantuan itu terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi saat ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena kalau kamu subscribe aku makin semangat untuk bikin videonya. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau topik untuk berikutnya, silahkan komen juga ya. Nanti saya pertimbangkan kembali apakah ini bisa untuk general atau tidak. Oke, bye bye.